Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, mata pelajaran PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui nilai-nilai dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Di pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila yang kita terapkan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Dan untuk kali ini kita akan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bernegara, terutama dalam pesta demokrasi, bisa pemilihan wali kota, bupati, ataupun presiden. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai lambang negara kita burung Garuda dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda kita tetap satu jua. Pak Erik memiliki contoh pemilihan ketua kelas. Dan contoh ini akan kita tentukan termasuk sila keberapa. Tapi bukan hanya satu sila, tapi lebih dari satu sila. Apa saja dan apa alasannya? Mari kita simak. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika dalam pemilihan ketua kelas, warga kelas atau siswa memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan mempunyai hak untuk memilih siapapun calon yang disukai, juga mempunyai kewajiban harus memilih ketuanya. Selanjutnya, pemilihan ketua kelas mencerminkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dengan adanya ketua kelas sebagai pemimpin, maka kelas akan jauh lebih tertib dan menghindari adanya pertikaian antara warga kelas. Selanjutnya, pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilihan ketua kelas memiliki tujuan yang sama seperti halnya musyawarah, yaitu untuk kepentingan bersama. Maka pemilihan ketua kelas juga termasuk mencerminkan sila keempat. Selanjutnya, pemilihan ketua kelas juga termasuk sila yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pemilihan ketua kelas harus berjalan dengan adil tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Kalian bisa belajar menggunakan contoh pada buku tema 1 halaman 153. Coba kalian tentukan
Beberapa perilaku atau kegiatan mencerminkan sila keberapa saja. Coba tentukan lebih dari satu sila dan berikan alasannya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur berbeda warna, terkotak-kotak namun membentuk satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Saya Indonesia, saya Pancasila. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu: yang pertama, 1. Beribadah sesuai agama masing-masing. 2. Menolong sesama manusia. 3. Cinta tanah air Indonesia. 4. Senang bermusyawarah. Dan 5. Bersikap adil dan hemat. Soal evaluasi akan Pak Erik share di grup kelas 5. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.